Ya, sambil kita terus menunggu rekapitulasi nasional di KPU, saat ini sudah bersama kita ya, Keke, mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Arte, yang akan mendiskusikan apa yang terjadi dalam proses komentator sepak bola politik lah. Nah, ini kita baru saja tadi mendengar bersama konferensi pers yang dilaksanakan oleh Capres nomor 1 Prabowo Subianto. Ada beberapa poin, tapi poin yang paling menarik penting, nih menyebutkan bahwa menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Apa ini bisa kita artikan bahwa dia mengundurkan diri? Boleh. Bisa seperti itu ya? Jadi istilahnya begini, statement yang pertama itu, nanti tolong saya juga dibantu menyampaikan statement yang lain begitu. Statement tadi itu bisa dipahami bahwa sampai dengan tahapan menjelang rekapitulasi nasional dengan statement itu, maka pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menyatakan dalam terminologi undang-undang itu menarik diri atau mengundurkan diri dari proses. Jadi dengan demikian itu tertulis secara jelas ya? Ya, artinya statement itu tertulis dan disampaikan kepada publik, mengundurkan diri, tidak mengikuti proses selanjutnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa implikasi terhadap teknis penyelenggaraan itu sendiri maupun implikasi hukum atas seluruh proses Pilpres ini? Apakah kemudian legitimit kalau misalnya satu pasangan calon mengundurkan diri? Maka jawabannya adalah di Undang-Undang Pemilu Presiden nomor 42, saya lupa pasalnya begitu, termasuk di peraturan KPU soal tahapan rekapitulasi nomor 21, soal tahapan jadwal nomor 4 dan pencalonan kalau tidak salah nomor 14, itu jelas-jelas dikatakan dalam hal kemudian pasangan calon presiden hanya ada 2 pasang, maka sejak kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon definitif yang sudah memenuhi syarat, sudah ada mengambil nomor urut, maka pasangan calon yang bersangkutan, baik orang per orang, baik calon presidennya, baik wakil presidennya, tidak dapat mengundurkan diri dalam proses selanjutnya. Begitu ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sampai selesai proses itu. Ada konsekuensi? Nah, itu dulu. Kemudian yang kedua juga tidak boleh, misalnya partai pengusungnya tiba-tiba mau menarik pencalonannya, juga tidak boleh. Jadi ruang undang-undang melarang itu, dan itu berarti dalam konteks hukum maka statement tadi tidak punya implikasi terhadap proses. Secara sepihak dinyatakan mengundurkan diri, tapi dalam konteks hukum Prabowo Hatta Rajasa masih dilihat oleh penyelenggara dan hukum itu sendiri adalah pasangan calon yang sah sampai hari ini dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana implikasi kemudian teknis di lapangan kemudian atas penarikan diri itu. Tadi kita sudah bersama-sama melihat implikasinya. Akhirnya saksinya menarik diri. Saksi menarik diri karena itu diinstruksikan oleh Prabowo Subianto. Betul. Jadi akhirnya malah yang terjadi sebaliknya, memperlancar proses akhirnya gitu. Artinya tidak ada pengaruh bahwa KPU harus deadlock karena saksi dari salah satu pasangan. Tidak ada keberatan dari menarik diri. Pertanyaannya, kalau itu saksi menarik diri, jangan-jangan tidak akan ada yang tanda tangan nanti hasil rekapitulasi nasional atas 33 provinsi ini kan? Lalu legitimasinya seperti apa? Ya nggak ada pengaruh. Bahkan 2 saksi pun tidak bertanda tangan, menurut undang-undang tidak ada pengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu. Artinya jangankan saksi menurut undang-undang, 7 orang komisioner itu tiba-tiba lari semua, tidak ada yang tanda tangan, maka hasil pemilu itu sendiri yang kemudian sudah disahkan oleh forum dan dibawa oleh Sekjen KPU kepada pihak yang berwenang itu sah. Masih ingat kejadian tahun 99 dulu itu kan? Waktu partai-partai politik yang jumlahnya 48 tidak ada yang mau tanda tangan, semua diserahkan sama presiden, selesai hasil pemilu sah gitu. Nah, ini tadi Pak Putu mengambil contoh yang paling ekstrim, bahkan komisioner KPU semuanya juga tidak mau tanda begitu, tangan. tidak mau tanda tangan, juga tetap hasil menurut sah. Undang-Undang Penyelenggara Pemilu tahun 15, Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, itulah substansinya. Artinya begini, undang-undang itu ingin menyelamatkan suara rakyat. Jangan karena disandera oleh proses politik, baik oleh calon, baik oleh peserta, baik oleh penyelenggara yang di beberapa daerah KPU-nya kadang-kadang jadi bandit begitu kan. Kemudian lalu suara rakyat ini tidak terlindungi, tidak terkawal, tidak kemudian diproses sebagaimana mestinya begitu. Pak Putu, ini kalau boleh saya simpulkan, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dia menarik diri, dia menolak pelaksanaan Pilpres ini tidak ada artinya sama sekali sebetulnya dalam proses teknis penyelenggaraan, tidak ada artinya sama sekali. Artinya sekali lagi penetapan itu hanya statement politik ya. Proses presiden, penetapan presiden nanti akan berlangsung sesuai dengan jadwal. Berjalan sesuai dengan koridornya. Yang nanti menarik kan begini, sebetulnya pikiran awal kita
dan publik barangkali, oh ini jangan-jangan lari ke Mahkamah Konstitusi ini kan. Nah kalau proses politiknya seperti tadi, dugaan saya tidak akan ada yang menggugat di Mahkamah Konstitusi gitu. Artinya hasil yang disahkan oleh KPU ini ya akan legitimit, kemudian tidak ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nanti setelah tidak ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat bebas gugatan dari Mahkamah Konstitusi, KPU akan pleno lagi untuk menetapkan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yang nanti ditetapkan kan rekapitulasi nasional di 34 provinsi. Meskipun masyarakat sebetulnya dari hasil rekap itu sudah tahu sebetulnya siapa pemenangnya. Tapi nanti kalau sudah selesai di Mahkamah Konstitusi, barulah kemudian KPU pleno lagi untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih begitu. Ya Pak. Putu kan pernyataan sikap dari Prabowo Subianto ini kan karena mengacu di nomor-nomor sebelumnya, antara lain menyebutkan karena KPU tidak adil, tidak terbuka, kemudian rekomendasi Bawaslu diabaikan. Nah, Anda sendiri sebagai ex-komisioner KPU melihat bagaimana kerja KPU dalam proses Pilpres ini? Saya harus mengatakan pertama-tama saya tidak ingin menilai KPU-nya dulu. Dalam konteks seluruh proses demokrasi kita hari ini, kita harus memberi apresiasi dan rasa hormat kepada rakyat Indonesia itu. Mungkin teman-teman... Tapi ini kan rakyat yang juga memilih Prabowo juga sebagian. Iya betul, artinya kita ingin mengatakan hari ini prestasi politik kita dalam mengelola demokrasi Pilpres, rakyat kita sangat bergairah itu. Anda bisa lihat itu di Amerika. Yang paling datang cuma 50% di negara-negara Eropa. Artinya sebegitu bergairah sebetulnya rakyat hari ini untuk memilih pemimpin dengan suasana kegembiraan yang luar biasa. Lalu setelah selesai hasilnya kemudian yang kita tangkap juga di bawah sekarang mereka sudah bersatu. Lalu kenapa kita kemudian harus kontraproduktif atas seluruh proses yang sudah lancar itu? Karena mungkin elit-elit politiknya ini lebih bergairah lagi daripada rakyatnya mungkin Pak Putu. Nah itu silakanlah. Nah kalau semua menjawab pertanyaan tadi, apa sebetulnya dari sisi KPU penyelenggaraan ini jauh lebih buruk dengan 2009 atau misalnya benar itu terjadi? Terlepas kemudian fakta itu ada atau sumir atau apa, kan ada ruang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili itu. Tadi saya simpulkan ada dua statement dalam konteks dugaan kecurangan itu. Ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Misalnya sekian orang di Papua dianggap tidak ada coblosan. Kemudian sekian orang yang dianggap rame-rame datang di Jakarta pakai KTP orang lain dimobilisasi. Itu sifatnya kuantitatif. Beberapa hal yang diindikasikan kecurangan sifatnya kualitatif. Nah, ruang ini kan ada di Mahkamah Konstitusi kemudian untuk mendiskusikan, untuk kemudian berdebat di situ dan mencari kebenaran yang seadil-adilnya di ruang itu. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi sekarang tidak hanya menyidangkan, tidak hanya membahas, tidak hanya mengurai persoalan-persoalan kuantitatif, tapi aspek-aspek kualitatif dari proses penyelenggaraan pemilu juga dibuka. Ya. Kalau ada ranah hukum itu ke sana misalnya, mengapa itu tidak kita manfaatkan di situ? Nah, ini juga tadi dalam salah satu poinnya Prabowo juga mengatakan kenapa ini KPU selalu mengarah-arahkan ke Mahkamah Konstitusi dan jawabannya adalah karena kalau kita bicara rekapitulasi rekapitulasi itu kan berjenjang dari tanggal 9 sampai kemudian tanggal 22. Kalau tanggal 9 ada masalah di TPS, bereskan tanggal 9. Oh ternyata di situ masalah, harus pemungutan suara ulang, terjadilah pemungutan suara ulang. Oh ada problem di TPS tidak selesai, maka dari tanggal 10 sampai 12 diselesaikan di desa. Sebetulnya saya ingin mengatakan dari TPS, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional, ruang itu sangat terbuka untuk diselesaikan. Dan itu tidak dilakukan, itu yang disayangkan sebetulnya, itu yang Anda ingin katakan. Ya betul, artinya tidak serta-merta sekarang kemudian menumpukkan persoalan yang ada direkam dari bawah itu di Jakarta, lalu kemudian memaksa penyelenggara untuk kemudian melakukan rescheduling. Pertanyaannya kemudian, loh Pak Putu, itu kan ada jadwalnya sampai tanggal 9 bisa penetapannya. 9 Agustus. Kenapa dipaksakan tanggal 22? Pertanyaannya kemudian, siapa yang menjamin kalau itu dibuka ruang, kemudian tidak berlarut-larut persoalannya gitu. Baik. Yang kedua, landasan hukumnya tidak ada kecuali KPU mengubah peraturan KPU tahapan dan jadwal nomor 4. Tidak ada urgensi untuk menunda sampai 9 Agustus. Sebetulnya demikian saya ingin mengatakan, karena misalnya dikatakan harusnya pemungutan suara ulang, lo kan sudah kedaluarsa. Kalau di level penyelenggaraan sudah kedaluarsa 10 hari. Nah nanti biarlah ranah itu di Mahkamah Konstitusi membuka kembali. Nanti Mahkamah Konstitusi kan bisa memberikan perintah, KPU ini Anda salah nih.
ulang sekian TPS. Disitulah baru kita bekerja kembali untuk ya, kita belum tahu apakah kemudian Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan meneruskan proses ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan lihat tentunya setelah penetapan dari KPU, tapi sebelumnya kita akan bergabung dulu. Ya, kita jeda sebentar. Ya, kita jeda sebentar untuk kemudian nanti melanjutkan dialog. Pemirsa tetaplah bersama kami.